Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Alahum arjulu yamshuna biha am lahum aydin yabtisuna biha. Am lahum a'yunun yubsiruna biha am lahum adhanun yasma'una biha. Qul itu syuraka'akum tsumma kiduni fala tunzirun. Innal ladzina satamne wong akeh tak taduna kang padha nyembah sira kabeh. Ayat tak duduna tegese nyembah sira kabeh min dunillah sanggen tanpa pangeran. Wong-wong sing mbok sembah liyane pangeran iku ibadah iki yo kang kula kabeh. Manglu kadung kang den miliki amsalukum sepadane sira kabeh. Fatu mongko donga sira kabeh ing alladzina. Kalian tadi mongko supaya nyembadani sapa alladzina lakum kedue sira kabeh. Doa agum tegese ing penjaluan sira kabeh. Ing kuntum lamun ana sira kabeh iso dikina iku wong sing bener kabeh. Bener fi annaha ngakoni ing dalam sak temene alihah itu alihatune pangeran tenan. Sumabaya namung kono jelasno sapa Allah ya ta'ati ing bangete apese alihah. Wafat li abidihim lan keunggulane atau keutamaane wong sing nyembah alihah. Alihim ngalahno ing atase alihah. Pakola mengko dawuh sapa Allah, alagum arjuli yang syuna biha. Alagum ana ta kedue alihah arjuli te pira-pira sikil yang syuna kang iso lumaku sapa alihah biha lan arjuli. Amlagum ana ta kedue alihah, ekbal alagum ana ta kedue alihah esin te tangan jamu yasin. Yak tisu nakang podo gawe jotos atau gawe kekuatan soko alihah dihalan itu. Amlagum ana ta kedue alihah ayunun te kira-kira lipat siru nakang podo ningali soko alihah dihalan ayun. Amlagum ana ta kedue alihah azanun te kira-kira kuping yasmau nakang podo ngrungu soko alihah dihalan azan. Istifham ingkar utai jawu amlagum ku istifham ingkar. Elai satu keseorang itu lagu kedua kabeh seperti alihah peserun apa perkara mindalika sanging mengkono istilah arjul tak terusé mimma sanging perkara gua kau tema itu lagu kedua sira kabeh. Pakai kamu kok hale kaya apa tak kuduna menyembah sira kabeh rumeng alihah. Tawa antum hale sira kabeh akam luwih sempurna. Wa antum hale sira kabeh akam luwih sempurna apane halan apane keadaan utawa wujude ing timbang alihah. Kulit usyuraka aku, pun ucapa siro ya lagu maring kafir Mekah ya Muhammad. Kulit usyuraka aku, kutu aja siro kafir syuraka ing kira-kira mitra siro kafir itu sekutunan siro kafir ilaha lagi maring rusane ingsun. Tumati duni mongko nuli gawe rekayasa siro kafir. Sege rekodoyo siro kafir ni ingsun. Pala tundirun mongko ora usah nopo ngekei tenggat waktu mongko aja nunggu sira kabeh niku. Tumjiluna tegese ngekei tenggat waktu sira kabeh. Pak ini mongko sak temene ingsun iku la ubah ora peduli sapa ingsun dikumplan sira kabeh. Innawali sak temene kekasih ingsun to sing nguasani ingsun Allah. Innawali Allah ay mutawalli umuri tegese zat sing nguasani urusan-urusan ingsun. Alladzi rupane zat nazala kang nurono sapa lagi alkitab ing kitab atau panduan Al-Qur'an atau Al-Qur'an. Wa wa alaihi wa yatawalla iku jogo sapa wa as-solihin lan pira-pira wong sing saleh dihibdihi kelawan penjagaane Allah. Waladina uta wong akeh satuna kang nyembah sira kabeh ing dunya saking saliyane apa iku la stati una iku ora kuwasa sapa alladzina nasrohum ing nulungi sira kabeh. Wala antusahum lan ora ngawak dhewene alladzina yang suruna padha iso nulungi sapa alihah. Pakai mangko kale kaya apa bali berdiri sapa ing sedih lan alihah. Wa in tad'uhum ilal huda la yasma'u lamun ajak-ajak sira kabeh utawa nyeluk sira kabeh ngundang sira kabeh ing alihah ayil asnama tegese sira-sira berhala. Ilal huda maring siji petunjuk la yasma'u mongko ora iso ngrungu sapa alihah. Wataro yang guru na ilai kawagum la alisiru. Wataro lan ngali siro Muhammad bin ing alika. Ayat asnama bin sibro berholo ya Muhammad.
Yang guru naiku padha ningali, ingkang padha ningali sapa asnam bile kama ing sira. Ayu ko bilu naga tegese padha madhep sapa alihah ka ing sira. Iso madhep karena diri kaya dene wong sing ningali. Wa hum alaike alihah iku la yusiru nara padha ningali sapa alihah. Khudil afwa wa amur bil ma'ruf. Khud ngalapa sira al afwa ing gampang nyepuro. Ayu strategi gawe sikap gampang min akhlakin nas sing kira-kira akhlak-akhlakin manusia. Wala tafsat lan ojo bahas sira anda saking akhlakin nas. Wa amur lan perintah sira bil ma'ruf lan barang sing apik, il ma'ruf tegese barang sing ma'ruf sing apik sing dikenal. Wa'arid lam ningo siro, maksudnya berpaling siro adil jahilin sangking piro-piro wong sing budu. Fala tuko bilhum, mongko ojo badini siro, ojo males siro kuning jahilin. Bisa fahim sebab budu-budu ini jahilin. Wa imma yang zakon naka minas syaitan nasun. Wa imma yang zakon naka lan ono kalane ngridu, utawa ono kol menggoda. Fihi itu tetap ing dalam imma itu homonunin asartiah dan itu menonton asartiah imma al-mati dan mating jaya. Yang zakon naka itu ngriduk atau membolak-balikkan pikiran. Bolak-balikkan pikiran. Kain sirok naseton di sangkring setan. Apa nagun, apa diciri dua. Iyasrif ka amma umur tabihi sorikun. Iyasrif ka lamun minggokno ka ing siro. Amma sanging perkara umirta kang den perintah sira bi plasma apa sori pun apa barang sing nggon pas faiz billah mongko njaluk mbau reksa sira bila isa apa utai dawuh fasa itu jawab syarti jawab syarat wa jawabul amri utai jawab amar pas faiz billah iku makhlukun den buang ayat fa'u angka mongko iso nolak sapa Allah bu ing nas setan angka sang sira ayat fa'u iso nolak sapa Allah bu ing nas setan angka sang sira. Indah usah temen Allah kami undat tinggi karena dikau lima yang pengucapan alim untuk datang berso sisi kelawan penggawe. Penggini ini kalau terang lagi. Jadi jelas surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu dia mulai apa? Innal ladzina tad'una min dunillah ibadun amsalukum. Ini surat-surat apa? Makkiyah. Artinya ayat ini itu Makkiyah. Meskipun secara umum surat nomor surat Araf nomor ini Araf ya, itu ya, banyak yang Makkiyah. Surat ayat ini jelas. Persisi ayat ini jelas Makkiyah. Jadi sebenarnya Makkiyah itu gampang. Ada satu peradaban yang sangat tidak rasional. Ini itu tiang nyembah bergolo, patung Hubal, patung Lata, patung Uzza. Tapi masih ada peradaban-peradaban yang sangat-sangat tidak rasional. Itu nyembah patung. Terus Kanjeng Nabi lewat wahyu tidak ngelingaken bahwa patung-patung yang kalian sembah itu ibadun amsalukum. Ya padha kuwi. Nak pancen iku pangeran tenan kuwi di penjaluan, kemudian mereka disuruh nijagahi, disuruh mengabulkan permintaan itu. Faliyah tadi pun lakum in kuntum. Terus diingatkan dengan cara paling awal. Apa mereka punya kaki yang dipakai jalan, apa mereka punya tangan yang dipakai kerja, apa mereka punya mata yang dipakai melihat, apa mereka punya telinga yang dipakai mendengarkan, dan sebagainya, dan sebagainya. Ayat ini sepintas itu tidak ilmiah, artinya memang ngadepi masyarakat awam diingatkan total bahwa patung-patung yang kalian tuhankan, itu nyatanya sekedar jalan saja tidak bisa, sekedar melihat juga tidak bisa, sekedar mendengar juga tidak bisa. Kenapa Anda tuhankan? Tapi lebih dari itu ada masalah. Kalau tak cerita, itu ada masalah. Setelah Nabi Isa wafat, itu kan ada kelompok-kelompok Nasturiyah, Yakubiyah, tentang terminologi Kristen, yang Yakobus itu dulu kalau bahasa Arabnya namanya apa Yakub? Ya, beda-beda Yakobus, Nasturiyah dan sebagainya. Sehingga zaman Fatroh itu ada zaman di mana satu tingkat kultus itu menyamai tingkat rasional, dianggap kayak rasional, kayak suatu sendiri. Ketika Isa setelah wafat dituhankan atau dianggap anak Tuhan, itu hanya terjadi di kawasan Palestina, di mana melahirkan Kristen-Kristen, Yakubiyah, Nasturiyah, dan macam-macam.
Kemudian imbas saking Palestina itu ke Mekah ke Medina. Itu Medina masih rasional karena banyak pengikut Yahudi. Jadi tidak sirik, mereka hanya punya berita mengingkari Nabi. Terus imbas ke Mekah, ini balik. Wong Arab itu gengsinan. Gengsinan. Nah, kalau ngakoni kita naik pangeran itu, dia setuju tapi rapati setuju. Foto-foto duit pangeran juga beda. Akhirnya karena mereka di zaman patrok ini kalau tenang, zaman yang tidak ada nabi, ya, zaman yang tidak ada apa, itu cara mencari Tuhan adalah personifikasi Tuhan. Personifikasi Tuhan artinya Tuhan itu dibayangkan sebagai figur-figur yang sempurna. Makanya ada yang dinamai almanat. Almanat itu dari kata almanan, zat yang banyak memberi. Kemudian berhalanya dikatakan apa? Almanat. Karena Allah itu Al-Aziz, berhalanya dikatakan Al-Uzza yang agung. Al-Lata juga gitu dari kata Al-Ilah. Ada Hubal, ada Lata, ada Uzza, ada Manat. Sampai ada ayat afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra alakumuz dzakaru walahul unsa. Itu sebetulnya itu personifikasi dari Tuhan-Tuhan yang mereka bayangkan. Jadi Al-Manat jadi Manat, Al-Aziz jadi apa? Al-Uzza. Menurut runutan sejarah, tradisi begini itu tua sekali. Karena para dewa-dewi yang menguasai hujan, menguasai keberuntungan, itu sudah lama di Cina. Terus misalnya Dewi Keberuntungan, Dewi Kewantin, Dewa Hujan, Dewa Petir. Itu kemudian dipersonifikasi. Kalau di Cina ya diletakkan di tempat-tempat kayak Biarawati, kayak Biara, kayak di apa itu? Di tempat-tempat kelenteng kayak gitu. Di apa ya di Shaolin Temple apa itu. Terus kemudian di Arab juga gitu. Ini pulau cerita. Bencaman rapati tenang masjid di langkah. Ini orang sejarah ini. Mulanya orang ulama kecuali rapati tenang itikaf. Ulama itu kadang aneh. Mergo anggar tempat-tempat suci itu mulai dicek hingga ada khayalan-khayalan orang-orang suci. Karena para dewa-dewi ini orang-orang suci, orang Cina meletakkan itu di kelenteng. Karena Tuhan-Tuhan itu juga zat suci, Lata Uzza tidak pakai masjid haram, di Jejero Kak. Jadi barang suci, Jejero barang suci. Ini kalau cerita sejarah, memang rata-rata ya Allah sejarah. Dulu ketika zaman Nabi Nuh, ini zaman roh sejarah. Jadi ono hikmah wong Islam kadang rapati itikaf ning masjid, mau ning dalan-dalan ya ono hikmah. Ya ono hikmah ya lain jadi kalau dulu zaman Nabi Nuh itu ngadepi satu tradisi wa qalu la tadaruna wattau wala suwa'u wa la yabusa wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu kasih. Nggih, wadan suwa'an yahus nasr la tadaruna wattau wala suwa'u wala yabusa wa ya'uqa itu nama figur-figur soleh. Itu nama-nama orang sakral yang dihormati. Kalau saat ini waktu Australia, di Jerman, ke Soekarno orang soleh menjadi pahlawan. Kemudian masyarakat itu diri setan. Orang-orang soleh harus diabadikan. Maka bikinlah patung. Orang-orang soleh itu harus diabadikan. Maka bikinlah. Karena hormatnya berlebihan, patung itu harus di tempat yang suci pula. Itu tidak kok di musola, masjid-masjid. Di periode pertama, patung-patung itu hanya sebagai kenangan pada jasa-jasa orang soleh itu. Generasi kedua sudah dianggap bagian dari dewa-dewi, bagian dari Tuhan. Kemudian tradisi itu menyebar. Ketika periode setelah Nabi Nuh pun menyebar sampai ke Cina, ke Eropa, kemana-mana. Sehingga ada adat istiadat di antara peradaban manusia adalah personifikasi hal-hal yang sakral. Dibayangkan Tuhan itu kayak ini, dewa langit kayak ini, dewa hujan kayak ini, dewa keberuntungan kayak ini. Nah, Arab sebagai sebuah bangsa yo ketularan kejangkitan penyakit itu. Akhirnya ya gawe dewa dewi sing rupa Lata napa hujan. Lalu kalau bolak-balik matur tengah niki.
yang termasuk mengabadikan agama Kristen adalah karena tiap gereja itu dikasih patung Bunda Maria. Karena patung itu tetap bisa mengurangi tingkat rasionalitas manusia. Orang setelah melihat Bunda Maria menimang Nabi Isa, orang melihat Yesus disalib, itu adanya haru. Haru ingin balas jasa. Yesus mati demi kita. Apa kita berani mati demi Yesus? Sehingga perasaan-perasaan emosional itu mengganti perasaan rasional, di mana tingkat keabsahan Yesus sebagai Tuhan itu kayak apa, rasionalitasnya kayak adanya itu haru. Sehingga patung-patung itu dalam Islam dilarang sekali. Karena kalau sudah rupa patung, misal sampean santri lah, sing ngaji ning kene santri tau pikir mantep lah. Kon delok patung Bathara Kala nyekel gulune nak wani, tandune irunge ora wani. Sawane kuwalat tenan. Ngomongane nak patunge wis tuwa sampean bengi-bengi dhewean mundele wedi tenan. Sawane ge kuwalat. Hanya tingkat rasional kita bahwa itu patung gawean muntilan. Sing dicolong. Niku kalah, anane kalah mbek karismane bentuk patung sing mewakili dewa dewi. Upamane keceluk iki patunge Bathara Kala. Iki omongane sale wong Islam wis ngene patunge Jibril lan malah sakral. Wah, patunge napa? Jibril. Setelah wis zaman ke bisnis patung napa? Jibril. Kok wong wedi. Patung Mikail. Wong iki wedi. Lha iku jarene Kanjeng Nabi dari Quran wa tarahum yang guru na ilaika wa hum la suruh, mbok pentelengi sawangane males tenan. Waduh, mesti. Lah kula nek selawase lagi anak kiai andel patung dhewean yo mirip. Artinya sawangane kayak punya kekuatan magis. Nah, tingkat rasionalitas orang itu akan hilang saat patung-patung itu sudah menjadi simbol. Misalnya sampai melihat di Keraton Jogja, di Taman Sari atau apa itu kan banyak patung-patung. Ini patung Bathara Guru, Bathara Kala iki tolak bala. Soalnya nak ana patung iki ono bala. Padahal ono lah ya ono bala. Karena sudah kadung diberi fungsi. Ini patung tolak bala, ini patung membawa keberuntungan. Nah, fungsi-fungsi ini yang kemudian dilawan oleh Quran. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa ba'kum ma nazalallahu biha min sultan. Penamaan-penamaan berhala dengan nama-nama yang keren, yang beken itu ciptaan kalian semua. Sebetulnya tidak ada sama sekali. Yaitu tadi karena sudah kadung dinamakan ini patung Dewi Kuan Im, kesannya keberuntungan. Sama kalau melihat film-film India, orang kalau mau nikah ngekei kembang mengguni patung apa, dewa keberuntungan, bahkan dewa ular kobra itu disembah. Padahal jelas-jelas ular kobra reputasinya mateni uang, lalu itu dimitosno gawe napa? Patungnya gawe napa? Keberuntungan. Itu artinya sejarah membuktikan bahwa yang namanya patung itu membunuh rasionalitas, membunuh akal. Sebab itu Islam mati-matian ngaramno napa? Patung. Kok tetap membunuh akal? Lho fungsi Ka'bah zaman itu kegusur ambek patung. Kok patung Lata Uzza itu luwih keren timbang Ka'bah sing kotak. Wah, itu seneng Ka'bah bentuke kotak, wireng ra jelas bagus. Ini ngali bentuke apik, niku fungsine kaya apa? Patung. Lan ana khidmah Ka'bah bentuke ra jelas. Kotak wireng pun, hajar aswan, hajar wireng pun. Gak keren-kerenan kok giok malah cawang mbok malah didol. Itu sejarah itu tua sekali, yaitu dimulai generasi Nabi Nuh sampai ke Cina, menyebar ke Eropa, sampai ke Palestina, termasuk ke Arab. Itu dipersonifikasi. Mulai saat ini yang menjadi masalah. Ketika fakta dunia semua itu diabadikan di waktu patung, misalnya Jenderal Sudirman ya patung, Pak Karno, tokoh-tokoh besar juga Pak. Ini kalau nanti tanya seorang ulama, fenomena dunia begitu itu baik apa enggak? Dari ulama itu menjadi fanatik patung haram ya. Wah, soalnya haram, tetap berarti. Dari ke pulau yang aku malah seneng, nak tulisan haram sengaja, jadi malah kalau sekarang nggak ganggu. Jadi karena patung itu diciptakan di muntilan di mana-mana, orang lihat patung malah biasa itu gaweanku. Ini irunya tak tambah lebih lem, mengkutung pas gawe. Jadi malah tingkat sakralnya apa? Hilang. Tapi bahwa sejarah
Ya, ini kalau cerita sejarah bahwa manusia itu orang paling ditipu, paling mudah ditipu oleh gambar, oleh faktor. Ini yang perlu dicatat. Sehingga Islam ini mengharamkan sama sekali Nabi sekedar dipotret, Nabi sekedar digambar. Karena bagaimanapun saat Nabi misalnya ada patungnya atau ada gambarnya, minimal orang itu merasa nyaman. Misalnya sholat dekat patung Muhammad, misalnya wiridan dekat patung Nabi, dekat gambar. Nah, lama-lama ini tetap diakibat menuhankan Nabi. Sehingga Nabi Muhammad sama sekali nggak boleh digambar, nggak boleh dipatungkan. Ini kalau cerita sejarah, sama contoh terserah. Bahkan Nabi sering ngendikan, sekedar fisik itu tidak boleh ada surat sujud. Misalnya sholat jenazah. Andai kan dalam sholat jenazah kita sujud, itu pun sujud kita lillahi ta'ala, bukan kepada jenazah. Tapi bagaimanapun bentuk jenazah itu di depan. Hingga dengan sholat jenazah itu ada sujud, maka ada surat sujud li adamiyin. Ada bentuk fisik, kesannya kita sujud pada apa? Jenazah. Ya, kenapa sholat jenazah tidak boleh ada apa? Itu pula yang mengilhami Nabi, tidak boleh sama sekali ada makam Nabi di masjid. La'anallahu al-yahud, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Nanti kira kok hadis. La'anallahu al-yahud, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Wong Yahudi ku laknat malun. Setiap ana kuburane Nabi digawe masjid. Karena resikonya antara orang merasa sujud ke Tuhan dengan merasa nyaman karena dekat Nabi, dekat kuburan itu tinggi. Sehingga ditakutkan nanti ada penyimpangan. Yaitu merasa sujud nyaman karena dekat makamnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Adam. La'anallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Sebab itu dalam kebijakan pemerintahan Arab Saudi itu makam-makam keramat mesti dihilangkan. Yang paling kontroversi dulu saat pemerintahan Wahabi juga gimana supaya raudhah, supaya syariatnya Nabi itu jauh dari masjid. Itu sejarahnya panjang. Kenapa Wahabi punya mazhab demikian? Itu sebenarnya trauma-trauma sejarah. Sampai ngerti. Mulane nak cara kula untuk kompromi itu, oke lah kita ibadah di masjid saja atau di raudhah saja. Untuk di syariatnya Nabi ya baca sholawat atau Quran. Karena biasanya standarnya ulama, kalau bentuknya kayak doa itu tetap resiko. Itu tidak hanya Wahabi yang bermadzhab demikian. Dulu Nabi juga sering ngendikan la'anallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Nah, kemudian kita benturan. Kita sebagai orang yang tahu kultural, punya benturan. Di mana kita punya tradisi makam para orang yang kita hormati dekat masjid. Kayak masjid-masjid itu mesti banyak makam para wali. Orang yang kita hormati sering makamnya juga di sekeliling apa? Masjid. Nah itu terus kayak apa secara fikih? Padahal dengan ada makam-makam itu toh kita tidak mengalami penyimpangan tauhid. Itu dulu sama ulama-ulama disiasati kalau desainnya itu jangan di belakang imam tapi di arah utara atau selatannya. Jadi tidak di baratnya tapi arah utara atau apa? Itu dulu sampai begitu perjalanan ideologi gimana supaya menghindari surat sujud ya ada niat, surat sujud ya. Jika kalau cerita, sirine kenapa sholat jenazah itu tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Karena bagaimanapun tidak boleh ada surat sujud. Ya. Nah kalau sampean tanya, kenapa Nabi Adam malaikat disuruh para sujud? Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, semua malaikat disuruh apa? Itu semua mufassir sedunia, entah itu aliran apa saja. Itu sepakat sujud tahiyatin atau sujudan finan. Sampai tidak tafsir apa saja. Arti sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam sekedar hidup. Sujud tahiyatin atau sujud infina. Jadi cara Jawa ya harus ngeten tok, diluk tok. Mboten sujud nganti kados sujud di salat. Karena sujud di salat itu khosun lillahi ta'ala. Itu hanya untuk Allah. Paham ya? Ini ben sampean ngerti. Karena manusia itu mudah dikelabui oleh patung, oleh gambar. Sehingga Islam mengharamkan total semua bentuk yang ada di depan orang sujud harus tidak ada sujud, yaitu kayak sholat jangan. Nanti kalau nanti cerita tengah ngaji
Nah, sholat jenazah itu kayak Abu Nawas. Kulore Abu Nawas nanti kan imami sholat jenazah keliru, ini rukuh. Ya itu tak tahu. Abu Nawas sholat jenazah di rukuh sujud. Wah, ini dosanya berat. Moga aku rasa itu terasi sepuluh. Terus dia bergantung. Wah, anggar aku sholat jenazah orang rukuk sujud berarti dosanya ringan. Lah nggak di rukuk sujud berarti dosanya berat. Ya, mereka kadang salah. Baru itu senang anggar orang di mana Abu Nawas gak rukuk sujud senang ringan. Berarti apa ini? Wah, dia nggak di rukuk sujud ya berat. Padahal ya perkara salah itu. Paham ya? Lalu sejarah-sejarah personifikasi Tuhan, personifikasi dewa-dewi itu panjang sekali. Jadi itu dimulai zaman generasi Nabi Nuh. Wa qalu la tadaruna wattau wala tuwa'aw wala yahuda wa ya'uqa apa? Sampai delok tentang tafsir itu semua adalah nama-nama orang soleh yang dipahat di masjid-masjid, di musola-musola untuk mengenang kekalian mereka. Kemudian generasi kedua sudah melenceng. Oke, sama saja ini dulu gampang mau film India. Misalnya ada patung Dewa Dewi, mungkin pemahat pertama atau pematung pertama dulu-dulu itu hanya mengenang bahwa itu tokoh soleh. Lama-lama orang yang datang kemudian udah kok kembang yang sikile. Mungkin yang ngono tok. Generasi saiki ora sekedar dapat kembang yang sikile, diambung napa? Sikile. Ngambung sikile bojone ora mesti gelem, ngambung sikile Pak. Betapa mudahnya manusia ditipu oleh patung-patung itu. Zaman waktu neng kali neng Merapi ra ono wong dilat. Dari baru digawe patung digo napa? Dilat-dilatan digo barokah. Makanya Tuhan cara ngitung kayak orang awam. Eling to iku watu, la ya guru wala. Ya, iku piye wae watu. Sing gawe ya kuwe. Kok saiki mbok sembah, mbok puji Bu? Karena apa? Manusia itu mudah dikelabui oleh patung. Sebab itu Islam lain haram patung mati-matian, haram tenan. Itu haram-haram tenan. Karena takut nanti ada penyimpangan. Ada peralihan psikologis di mana nek rupa patung sawangane watara hum yang guru na ilaika wa hum layu. Sawangane mendelik tenan delok kowe kan. Nabi Ibrahim ra wis nabi niku kangelan nerangno kaume nak patung ora manfaat. Saking kangelane ya ini cerita-cerita tentang kitab-kitab. Wonten satu arena di situ dipakai patung semua. Ana patung paling gede. Ibrahim intinya terus sing patung pilih-pilih diperoroni kabeh. Terakhir kapake dikalungno patung paling gede. Ku saking kangelane nerangno nak patung terima watu kok sembah iku piye. Akhirnya bareng itu wong ape Id, kan pas itu hari Id, hari besar. Bareng ape ibadah patungnya do protol. Karek sing gede lho napa? Kapak kalungan. Terus qalu man fa'ala hadza bi aliyatina innahu laminal zalimin. Wah, dolen tenan wong kok merotoli patung. Sopo sing wani terus qalu sami'na fatal yazkuruhum yuqalu lahu. Sing sering menyek berhala ya Ibrahim paling sing wani merotoli ya napa? Akhirnya Ibrahim ditekakno. Dan Nabi Ibrahim itu kan radis sengaja. Dene itu turun ning rata. Dan Nabi kadang aneh turun ning rata. Tidak kok iki. Tapi kok malah aneh turun ning rata. Ayo, aku kepengen banyak mengajukan permohonan yang perbintangan. Jaluk mangan, jaluk ngombe. Nanti saiki urung disembadani. Akhirnya Nabi Ibrahim malah hasil ditarik-tarik, diseret-seret nenggone tempat patung. Tenang sih. Aan tafa'al tahadza bi alihatina napa? Ya Ibrahim, apa betul kamu yang merotoli ini? Ya Ibrahim qala bal fa'alahu kabiruhum. Aku ora nggo petel, takon sing nggo petel. Nek takon sing nggo petel, aku ora nggo petel, takon sing nggo napa? Akhirnya ketuane sumanu kisu ala rusihim laqad alimta anna ulai mayan. Wis kan tenang. Muntarwan patung takok iso protol itu. Ora patung ya iso. Dari ketuane. Terus mulane Ibrahim kan numpang kufil lakum bali mata buduna mintu. Lha, wong paling anehnya ya kuwe ngerti ngono kok sembah. Kalau numpang. Wis ngerti nek iso apa-apa kok. Kufil lakum bali mata buduna mintu. Lha apalah tak
Tapi sudah saya katakan tadi, karena tingkat hubungan emosional dengan patung sudah tinggi. Soalnya patung Bunda Maria hubungannya sudah tinggi. Ketika dirusak, mereka emosi. Akhirnya tingkat rasionalitas itu dihilangkan, yang ada tingkat emosional. Akhirnya qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum hayy. Ya wis. Saiki Ibrahim obong. Wansuru alihatakum. Kamu harus menyelamatkan Tuhan kalian. Jadi secara psikologis dibangkitkan emosi bahwa itu Tuhan kalian. Diprotoli kowe ra bela itu piye? Pengiranan diprotoli kok kowe diam-diam ta? Wah, akhirnya emosi mereka bangkit. Ya wis nak ngono Ibrahim bangga. Itu bukti bahwa tingkat rasionalitas manusia itu mudah dikelabui oleh bentuk-bentuk personifikasi tadi kayak patung kayak mana Islam mati-matian haram lono kok. Mari tak begini itu kados sofa marwah ini tak begini membeker kiai-kiai Jawa itu keberatan saat atau sofa marwah dirubah. Nah, pemerintah Wahabi yang nyaman aja, wong Wahabi paling seneng. Orang barang di sakral dirubah paling hobi. Oh Islam tak dunia ngamuk Allah, ini hobi. Mereka ini mazhabnya model ngoten niku, pokoke sing berbau-bau fisik, berbau-bau di sakralno, niku napa? Dirusak. Lan sak iki wong Islam tak dunia kira perkara masalah dirubah. Berkiai nulis naskah perkara masalah, sah ta ora hukume piye dan sebagainya. Wong hati tenang-tenang aja. Pokoknya hobi, ini rubah-rubah barang yang kira-kira juga sakral-sakral. Nah ini kulon di guru kulon ya rada kurang ajar, tapi masuk akal. Oke, banyak kan? Ini ku wajibnya guru kulon, ini ku cerita. Hak tangan-tangan ini ku pemerintahan wajib ya atau hikmah. Lalu ini nih. Ya, mungkin pemerintahan Wahabi NU ngono ya kapan tek gua apik to. Itu bukan kuburan sakral watune bogane mulai bogake iman. Lah misalnya pemerintahan Wahabi model NU model santri. Wah itu do bangga wong kiswae wis do bangga. Pemenang untuk Ka'bah ya. Angger wong tuh akeh sitok-sitok. Lah nek mek titik lha pengen sak juta wong. Ka'bah protol ka. Pengkis wae rebutan. Ya tangan-tangan ya bener. Ini ya remaja kurang ajar tapi bener. Ya ono hikmah. Lah dia ndak dukung Wahabi ndak. Ya ono hikmah. Arab dikuasai wae. Gak ngono Ka'bah entek dikuasai. Akhir. Tenan. Cara ulama sing fatwa olehno menawa tiap wong kaji lho napa? Nyuwili go kebanggaan. Lah wong akeh mulai akeh Sulaiman. Akeh dia kemuliaan ngono iki akeh batu Ka'bah. Maya sampai juga itu memang agama itu misteri itu. Mulane kalau setuju mazhab Abu Hanifah. Abu Hanifah itu satu-satunya ulama yang menafsirkan fawal liwat satral masjidil. Niku mutlaqu Makkah. Jadi sholat lah salah dulu. Mazhab Syafi'i kan dekat, fikih Syafi'i dekat. Sholat jika dekat dengan Ka'bah, maka harus menghadap Ainul Ka'bah. Kalau agak jauh, maka ila jihadil Ka'bah. Kalau sangat jauh, yang penting Masjid Haram. Nah, Abu Hanifah, jihad di Mekah. Jadi kiblat miring di Meksiko, untuk Mesir, Abu Hanifah asal ngulon itu tidak apa. Karena itu dari kekuatan tauhid. Karena pada akhirnya Ka'bah itu hanya simbol. Yang penting kita sujud ilallah, iqbal Allah. Yang penting kita madhep ke Tuhan, bukan madhep ke Ka'bah. Itu saking dulu perjalanan tauhid itu paham. Itu ya ada hikmahnya madhep begitu. Biar itu tadi. Karena kita punya trauma sejarah tentang bentuk-bentuk fisik yang mewakili hukum-hukum samawi, hukum-hukum tak. Kita punya trauma sejarah zaman adat Cina juga ada patung, adat Kristen juga ada patung. Dan dilalah jahiliyah dan Arab juga meletakkan patung-patung di dekat Ka'bah. Ini wonten hikmah, ada hikmahnya ketika banyak orang-orang soleh yang memandang itikaf itu ya biasa saja. Bagaimanapun masjid itu bentuk fisik. Saat kamu merasa ibadah hanya di masjid, maka kamu terjebak oleh bentuk fisik.
Makanya ya ibadah wae Jumatan yang masjid ora sing omah biasa-biasa. Kulo boten pate nanti tiga biasa. Kulo sering dilore tonggo-tonggo Gus wong alim rata salat tahiyatul masjid kuwi baga kok sakeh. Tapi itu sejarahnya panjang. Saya ini kan ulama. Jadi saya tahu sanad-sanad. Dulu itu banyak sahabat yang merasa tidak nyaman kalau tidak sholat kecuali di masjid. Jika Nabi cukup. Sampai juga Nabi latas alu buyu takum kubur. Rumah kamu sujud kudu di masjid. Oh malu juga ada kubur. Ini kalau biasa ngomong gitu, aku lama rasa berwarna. Ya karena hadis-hadis kayak itu harus dijelaskan dengan keangkuhan. Nabi dulu ya cukup. Ketika ada sahabat setelah sholat fardu, sholat tapi sunat di masjid, sholat tapi sunat di masjid, itu hadisnya sahabat Nabi cukup latas alu buyu takum kuburan. Jangan jadikan rumah kamu sebagai kuburan. Dan secara hukum sosial keluarga itu efeknya luar biasa. Kamu saat di masjid benar-benar sholat, iktikaf, sholat qobliyah, ba'diyah. Ketika di rumah delok TV, ambek bojo bakas duit. Bus kegoreng ijek ta ora, gekno teh anget, teh panas, gekno kopi. Anak istri kamu taunya hanya duniawi. Karena dalam memori anak kamu roe takok ning bojomu kopi, teh, makanan. Mergo bar itikaf ning masjid. Bar putih, itikaf putih masjid. Jika rumah kayak ini cara Nabi kuburan, enggak rumah itu kuburan. Coba dibandingkan, nanti kan kamu sholat di masjid hanya fardu saja. Pulang masih menyisakan sholat ba'diyah atau qabliyah. Bu, sajadahnya mana aku mau sholat. Pak, tak mangan, tak sholat deh. Itu dalam memori anak akhirnya ada bayangan-bayangan ibadah. Tak sholat deh. Sehingga di rumah juga suasana religius, di masjid ya religius. Loro-loro nih, rata-rata masjid rata-rata. Wah, itu parah. Orang masjid, orang rumah. Wah, itu parah. Nah, ini buatan dulu, buatan termasuk itu. Kalau ini buatan sholat di masjid karena mau sholat di rumah. Itu akan beda sekali. Sehingga anak-anak kita nih, bapak itu kalau datang mesti sholat. Bapak kalau mau pergi juga sholat. Itu dalam memori anak-anak kita. Sehingga disunatkan sholat qobliyah safar. Sholat ba'dah safar. Itu semua ulama sepakat kesunatannya bil dalam rumah. Sebab itu dalam Quran diajarkan betul rumah itu tidak sekedar tempat kita bersenggama, hubungan intim apa itu enggak. Tapi wazkur nama rislafi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Bahwa kalian harus ingat fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Bahwa rumah itu ya bagian dari ayat-ayat Tuhan. Makanya kalau kiai alim itu punya senak, misalnya 5 waktu ngaji itu yang separuh di pondok, yang separuh di dalam. Sehingga tidak semua suasana dalam, suasana duit, gedang goreng, teh panas, kopi hangat. Itu ngeri kalau gitu. Mentang-mentang mesti itikaf di masjid, bermaji di masjid. Mulai beli bapak pakanan. Akhirnya roy anak bapak dan mbok bakatane pakak. Lah kok bener nak boten dikawiti kula ora salat tekan masjid ora ono takok. Jadi kudu ora ulama nekat bareng. Oh enggak. Kula kok umum wong ora ono takok, akhirnya kan takok. Gus dinan yang arep ora tau salat tahiyat masjid. Wen. Aku wis bersolat omah. Ibadahku sakeh nang omah. Itu dulu Nabi juga ngalami gitu. Cuma Nabi ngapian, bukan orang ngapian gitu saja. Tapi harus ada, memang ulama yang menjelaskan. Kalau tidak hilang, ilmu kayak ini hilang. Kita ngiranya masjid itu tempat ibadah dan menyita kita. Makanya Nabi dulu nanti dawuh, ju'ilat lanal ardu kulluha tahuran, wa turbatuha tahuran. Ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan, wa turbatuha tahuran. Ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Termasuk bonus saya sebagai nabi yang tidak didapatkan nabi-nabi sebelum saya adalah ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Semua bumi seantero dunia itu masjid. Jika umatnya nabi tidak masalah hidup di Eropa, di Amerika, di mana semua buminya Tuhan, semuanya sah untuk kita sujud. Sampai rawuh kalau kantor sujud ngenteni ini masjid itu sing gaweane ahli sunnah. Bila kurang sepuro sing wal jamaah. Wah, kira ana aliran sing aneh-aneh, Jumatan wong dua, nek Jumatan wong liya ora. Sakulo Jumatan kadang sapi tak ya. Harus dilatih, umat harus dilatih bahwa tempat beribadah pada Allah itu di mana saja. Ju'ilat lanal ardu kulluha apa mas?
Bahwa ada sekte-sekte yang masjidnya dengan syarat tertentu, kalau tidak di masjid ini tidak, saya itu sesat, tidak bisa. Kalau lu makmum masjid Muhammadiyah biasa, aliran tengahnya biasa. Ono imam pasera bener makmum biasa. Kalau lu masalah itu paling fanatik. Fanatik biasa maksudnya. Fanatik tidak ada masalah. Masalah caranya sujud nih pengerang tak anggap positif. Lha kula ate kali tahun teng daerah Mimbang, daerah pinggir hukum. Niku cara santri fakir salat istisqa kula wis biasa makmum. Kanca-kanca santri kula teng ngaji kula tak wae nek kata teng ngaji kula. Gus mboten ada. Wah, cara kula ngeten buan. Masjid terminal Semarang lho nek nang Semarang sering salat dan nak Jumatan mboten enten yang matang kula. Wis sering gitu wae. Gus cara fakir kata buan. Buan ora salah, kaya ada Gus. Kowe nak ya ada mengampun rokok. Kok takut nglecehno lembaga ibadah. Mau ibadah apa malah rampung sakno. Malah kena ya ada mengampun rokok. Sing apik ora ya ada iku. Wes ora kesel Gus Nudon. Artinya wes ora kesel ya ada Gus Nudon. Kowe wes kesel tuh udon. Ya artinya ya ada wes kesel tuh udon wong liya ora tak, berarti kowe loro wis kesel iki apa? Karena aku enak, wis ora kesel mlebu swarga mergo itu. Kulo nu ora kok kandhane pegel, kulo kita pegel berjilid-jilid tak wono pengalaman. Hukum-hukum ngoten niku pengalaman. Aku ora sing aneh-aneh, ngerti-ngerti debat mikir, waduh sayange sing aneh kesebatan. Mesti mikir, debat kulo mikir. Ya masalahnya menguraan daripada debat kalah kan aku tapi sebetulnya setiap ulama itu memang harus menjaga konstitusi keulamaan. Itu termasuk Nabi sendiri begitu. Itu kenapa Sayyidah Aisyah begitu sering cerita tentang tahajudnya Nabi, doanya Nabi setelah tahajud. Itu andai kan semua ibadah Nabi di masjid, itu tidak akan ada hikayat-hikayat Aisyah. Sampai detail Aisyah cerita bahwa Nabi sholat kata warung atau gamaru sampai sikilin melempoi itu di rumah semua. Sampai doa-doa yang panjang Mas Alfi qalbi nuron wa fi sam'i nuron wa fi basari nuron wa anjamini nuron wa anqalfi nuron wa ali nuron itu di rumah. Sehingga Aisyah tahunya Nabi ya ibadah itu. Khadijah tahunya Nabi ya ibadah itu. Orang sampai yang masjid religius mulai terbincang. Tak kopi panas dulu, orang tak bisa nggak mau. Semarang-marang tak ngotot kopi, bisa ikut ini nggak mau, bisa itu malah karuan. Akhirnya tukaran berkolot tinggal pecah. Kiai kok tukaran berkolot tinggal. Mana terbincang. Mulai bakatan itu, kalau betul nanti tangkap misalnya piring pulau hilang atau tinggal pulau kesayangan betul nanti. Gua lu nganti tadi gak kopi cara nomor tujuh kulo tangguh urusan dunia selesai. Ya gak kopi dewi biasa banget. Saking saya ingin melatih bahwa keluarga itu harus ilah di rumah. Dulu Nabi itu begitu. Mau pergi sholat, mau datang sholat, malam habis tahajud dan sholat. Jika Aisyah itu tidak bisa menuntut banyak, pada Nabi itu tidak bisa. Karena tahunya Nabi yang mau sholat, bakat agama, itu sudah. Nabi sangi nemene bakat agama iku nganti nak foto ya karo-karo. Sesuk tak kok. Sah. Dia sangat boten ya Rasulullah mendadak di duwe tadi sarapan. Ya wis tak poso. Jadi tahunya itu logika agama ya sudah kalau udah ada sarapan ya puasa. Kalau sampean boten boleh utang. Terus kene kapitalis betul. Harusnya kita kan dari dunia ke dunia, dari ke dunia apa? Wah, mulai harus sadar ya, yang mengingatkan ulang. Latas alu buyutakum nopo kubur. Rumahmu itu jangan jadikan nopo kubur. Itu harus jadi. Ya memang dimulai dari khilafah. Ibadah itu jangan dihabiskan di masjid. Ya, ibadah itu jangan dihabiskan di masjid. Sebagian harus di rumah. Yaitu soal dari nopo latas alu buyutakum kuburan itu Nabi dawuh saat sahabat sering iktikaf di masjid saat sering sholat di masjid. Akhirnya itu mau bolak-balik kabeh masjid itu ngelahirno kesesatan. Lagi iki sing robale iku terus ra tau iki. Tapi ya tahu sholat ning omah. Wis nek kumpul padahal melok. Akhirnya itu seneng iktikaf jamaah tablet. Ya itu repot namun ngoten niku. Kowe gedhe mau iktikaf ya salah.
gedeng bela sing ra tau itikaf tapi ra tau salat ning omah ya buyute. Menurut tak warai tengah-tengah iku iso salat menjadi umum-umum wong umum takiyat tak umum sing umum ae pun. Dadi niku mulai ditambah salat. Istrinya Nabi juga diingatkan itu waskurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah wal hikmah. Waskurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah. Istri para nabi, hendaknya yang kamu ingat itu apa-apa yang dibaca di rumah kamu. Apa yang dibaca Nabi di rumah kamu? Yaitu Nabi sering berdoa. Nabi itu kalau beres diulang-ulang. Misalnya beliau cerita ke Aisyah, tapi Jibril datang ke sini. Biasanya dia datang ke sini itu setahun sekian kali. Sekarang kok sekian kali itu ada apa? Terus dibacakan Qur'annya apa? Sehingga tahunya Aisyah ya tentang begitu. Nabi itu nggak pernah bakas dulu. Ya nak radi duit itu tadi. Kalau kita akan kebalikan, yang pondok mulang tenanan, yang masjid ibadah tenanan, sekali mulai kedua, gedang-gedang hilang pangan anak yang ngamuk. Enggak udah bilang, sekali yono, mulai gue tahu, keke berkorupsi goreng di pasar. Oh iya, kalau ini ulama paling sering marung, perkara ini ingin menyepelekan dunia itu ingin. Karena kalau kita tidak marung, itu biasanya ngoten, kiai dari marung tak pantas. Muruah, bareng mulai ngamuk bojo ini mesti lebih cepora disediakan mana? Lah mau manane marung malah kayak geger bojo mergo wis war. Tapi kan gegere walian tuh. Ustaz sediakan mangan sebenarnya ramangan itu geger keren tuh. Maksudnya kan kelebihan makanan. Itu geger terhormat tuh. Geger ngono luwih terhormat. Lah kula wis sering gak mau bojo kula. Ustaz tanah mangan jebule boten mangan. Gampang to nak niat ngamal gak tau santri selesai. Daripada geger urung mangan ngamuk bojo itu geger gak keren. Mergo geger kelaparan, geger kedungsangan itu gak keren. Padha-padha geger kelebihan itu gak masalah. Geger yo butuh keren gak keren. Kula ilmoni ya, terus kula ilmoni bener tak ilmoni. Jadi padha-padha geger sing napa? Keren. Mu geger gak keren. Tugale kados rebutan warisan, ora kula sik seneng geger keren, berarti bapak mati ninggal tuh. Geger ora perkara, kowe itu dulur tak utangi ora oleh waduh, barang muruah dadi geger. Mau utang ra oleh barang muruah. Dadi geger gak keren, geger gak keren. Wong kuasa kok kakak tak jaluk duit ra oleh wae keren, geger ora gak keren. Wong posisi sampean ngemis njaluk. Dadi nak ngene. Dunia tak nake orang lo bagian keren, itu termasuk geger keren. Karena adalah unsur kelebihan. Paham ya? Jadi lewat ngaji ini sampai menjadi tahu bahwa Nabi itu sampai masjid sendiri sebagai bentuk fisik. Yang dikatakan bahwa masjid adalah Baitullah, itu saja oleh Nabi dianjurkan tidak untuk menghabiskan ibadah. Tidak boleh orang ibadahnya dihabiskan di masjid. Jika dalam riwayat hadis sahihah bahwa Nabi sholat raweh, qiyamul lail, tidak raweh, qiyamul lail itu hanya 8 hari. Wafi riwayatin hanya 6 hari di masjid. Setelah sahabat mengikuti jejak Nabi di masjid banyak makmum Nabi akhirnya tidak mau ke masjid lagi. Sholatnya total di rumah. Dan itu hadis. Dan makanya yang buat, nah orang rasa terawih di masjid. Tapi banyak riwayat yang menunjukkan betapa Nabi itu tidak ingin menghabiskan semua bentuk ibadahnya di masjid. Itu riwayat sahihah. Sampai tentang qiyamul Ramadan kan kata nanti pertama Nabi menambahkan sholat lebih, hari kedua lebih, hari ketiga artinya sahabat banyak yang makmum, hari keempat banyak makmum, tapi hari ke-6 sampai 8 Nabi sudah keluar lagi. Nabi ternyata qiyamul lailnya dihabiskan di rumah. Karena Nabi itu tadi aturan mainnya apa? La taj'alu buyutakum kuburan. Rumah kamu itu jangan sampai menjadi kuburan. Ya, artinya terus suasananya hanya makan dunia, TV. Itu udah. Dan zaman dari rohik mai, kenapa orang sholat tahiyat masjid, tapi dia pulau sama rohak, barang rapi berdino. Tapi sangat roh ilmu ya lumayan, itu kan. Kemarin umat kita ini kalau nggak kayak tengono ini orang takut tenang, misalnya kayak pulau Mumewong ya orang takut. Berhubung orang ya takut mudinya gitu, takut muadzinnya gitu, takut. Gus nyun saya beri takut. Wah, nanti buat nanti sholat tahiyat masjid.
Tamu, sama kontok, gue. Aku kiai, bersyukur mulan, bersyukur sholat, gue ngamal aku suaka. Aku baru kota awal, baru rumah sapi, itu sholat tahiyat masjid. Kemudian yang ngomong rumah sapi, ini masjid sholat. Jadi ya gentenan, aku kiai kesel ya, sholat berdua ya. Itu sebetulnya ada hanya guyonan. Jadi dulu Nabi juga ngajarkan itu, tapi ya dengan cara Nabi. Jadi ada sahabat yang menghabiskan ibadahnya di masjid, kemudian ditegur Nabi, la taj'alu buyutakum kuburan. Rumah kamu jangan jadi apa? Ini contoh paling gampang itu tentang TPG TPA. Itu sudah banyak keluar. Pulau Jawa ini termasuk yang berpendapat TPG TPA itu bagus sekali ya, karena menjadikan anak kecil bisa baca Quran. Yang agak lupa itu kalau dulu tradisi nenek moyang kita, leluhur kita itu setelah kita ngaji di Langga itu masih ngaji sama ibu. Saya itu baca Quran khatam itu sama mbak saya. Ketika saya baca khatam kedua itu sama ibu saya. Jadi setelah ngaji di pondok sama kangkang, saya pulang itu masih ngaji sama ibu. Itu membekas sekali. Selain membekas di keluarga suasana Qurani, juga keluarga itu membawa nur. Jadi harusnya anak-anak TPJ TTA, meskipun orang tuanya tidak bisa baca Quran, itu harus diajarkan. Setelah di rumah harus dibaca. Sehingga rumah ini juga suasana Quran. Jangan semua bentuk ibadah dihabiskan di sekolah. Nanti itu anak itu akan setelah di rumah langsung ingat TV, sinetron, urutannya begitu. Itu beda saat di sekolah ngaji. Nanti di rumah masih ada jadwal apa? Sehingga rumah itu sudah identik dengan saat melihat TV, saat menyetel TV. Tapi masih ada suasana apa? Televisi. Ya, dan itu yang diinginkan Nabi. La tas'alu buyutakum apa? Nah, setelah kita sering ada suasana begitu, frekuensi bakas dunia juga minim. Frekuensi kedungsangan juga minim. Paham ya? Itu sehingga makanya ini kembali lagi, masjid meskipun tempat ibadah itu juga tidak boleh menyandera kita. Masjid bagaimanapun hanya tempat fisik. Di antara tempat-tempat yang sunat ibadah. Tapi khusus umatnya Nabi, nyatanya Nabi bangga, ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan wa turbatuha tahu. Dulu Nabi sholat harus di masjid. Ketika yang Nabi tidak sholat di mana saja. Fa'ayu marad julin adrokat di sholat. Pasal lihai makan. Di mana saja kamu ketemu tempat sholat dari semua. Nah, bukti bahwa kiblat Ka'bah tidak segalanya adalah sholat di mana saja boleh dengan keadaan apapun. Mulai sampai misalnya sholat. Pesawat kamu sedang mengungkuri Ka'bah, ya tetap boleh sholat. Makanya di fikih diterangkan. Untuk musafir yang sedang dalam kendaraan, sholat khaisuma tawaddahat rosilatuhu. Jadi kalau kamu dari Jakarta ke Jogja, kalau harus sholat, ya harus sholat, meskipun madhep nyetan. Ya karena dari awal kiblat itu hanya bagian dari aturan syariat. Tapi hakikat menghadap kita adalah ilau. Sehingga sholat di safar, khaisuma tawaddahat rosil. Madhep kemana saja. Bagaimana sih kalau misalnya di bis malam kita sedang najis? Menurut fikih juga harus tetap sholat. Orang sujud itu tidak akan salah. Sehingga menurut fikih, meskipun bis itu madhep ke timur, kita tetap sholat madhep timur. Meskipun kita najis tetap sholat, namanya sholat hurmatil waqt. Karena harus waktunya sholat, kita sholat. Meskipun dalam keadaan najis, dalam keadaan tidak sempurna. Itu bukti bahwa dari awal disyariatkannya sujud supaya ada keterkaitan manusia dengan Allah itu saja. Kemudian ada aturan syariatnya, misalnya harus nutupi aurat, harus suci, harus madhep kiblat. Itu aturan syariat. Tapi aturan syariat ini saat tidak dijumpai karena keadaan kita di pesawat atau di bus, jangan sampai terus aturan hakikat dihilangkan, yaitu tidak sholat sama sekali. Karena tujuan sujud adalah dengan Allah itu saja. Sehingga nggak madhep Ka'bah juga harus tetap sujud. Makanya sholat di safar tidak wajib madhep kiblat. Sholat di hurmatil waktu juga ada harus sujud. Ayo supaya baca bulan, waktu bulan Muharram ini bulan nanti rois kitab Agung ini paling pusing nak ketemu cacat. Kecara kitab mungkin foto sebulan Muharram itu sunnah. Kemuliaan Nabi Musa selamat kafir. Akhirnya tadi Nabi utus wong Yahudi we foto dino tanggal 10. Mulane kuwi ya kok. Lah Nabi dalam banyak kesempatan sering ngendikan qaulul Yahud, wong Islam itu kudu di tradisi sing beda karo wong Yahudi. Akhirnya sing kitab muen diterangno disunatno mulai tanggal 9. Kena 10 tok mirip wong. Akhirnya berang mirip dimulai tanggal
Lah wa min sama karena tanggal 9 sunat arifi, sunat yang baru. Yaitu berbeda dengan Yahudi. Wa min sama dengan alasan ini, nak tanggal 9 kadung ra poso, kowe kok poso tanggal 10 disunat apa tanggal 10. Ben beda dengan ya. Kan pakai-pakai apa to ya? Nak kadung ra poso tabuah disunatno poso tanggal 10 ben beda dengan ya. Kanca kula tak adol. Walah Gus, kepengin beda kok repot. Kepengin beda ya uji foto ben ora foto. Mate. Oh Gus, kepengin beda kok repot. Foto tanggal 10 atau 10 lah kepengin beda ora usah. Foto. Lah ngono tugale misale nak digoten ora kumisen iku gak padha karo Yahudi. Mergo Yahudi kumisen gak sing wah, kita wis beda karo tugas kene mlarat. Wah, ya. Beda kok urusan jenggot, kono wis tugas kene mlarat. Wah, ngono ya rusak agama banget ngono ya. Kalau udah kenangan kakak tentang bahwa fikih itu memang bisa disoal. Lain sing ahli-ahli fikih ini kudu mikir. Fikih itu memang bisa disoal. Kalau nu isi eling tenan, teman jadi roh itu kangelan tenan. Ya pertanyaan. Kalau sudah kadung ada jamaah itu kan ada urutan. Misalnya Abdul Sufuf itu sop yang paling dekat imam. Yang paling hebat adalah an yaminil imam. Kalau menurut aturan fikih kan kalau imam sama makmum pertama kan an yaminil imam. Makmum kedua an yasaril imam. Terus kalau sudah ada yang ketiga datang, yang dua ini agak mundur, kemudian yang tiga ini jejer. Berarti an yaminil imam, an yasaril imam, sama khalfal imam. Tapi fikih kan tetap bikin urutan. Paling afdol yang an yaminil imam. Dari kanca kula, kalau begitu Gus, diaktualisasi saja. Jadi desain masjid jangan imamnya di tengah. Nanti resikonya ada yang an yasaril imam. Masih ada yang dari kiri. Saya ini imamnya gembas loh Gus ning lor. Sehingga semua makmum an yaminil imam. Jadi imam itu masjid misalnya imamnya di tengah. Gembasno paling lor, sehingga semua makmum an yaminil imam. Mergo dari paling afdal an yaminil imam. Gampang to supaya an yaminil imam kabeh imame kok pojok. Bapak pojok kiri otomatis makmum an yaminil apa? Imam. Wah, ya kena mutazilah itu repot pertanyaan. Jadi akhirnya kalau tanglet. Lah nek desain masjid wis ngono paling afdal sing ndi? Paling abdul, paling parah ke imam. Anak orang rubuti imam. Ketika bentuk masjid begitu paling abdul toh. Dia yang paling parah ke imam. Anak orang rubuti imam. Artinya mubeng ya, mubengin apa? Makanya deh, pertanyaan begini itu nakal tapi penting. Mulai pulang saya itu bermadzhab Syafi'i, tapi pengagum mazhab Hanifah. Atuhan. Saya itu bermadzhab Syafi'i, tapi saya banyak mengagumi mazhab Hanafi. Andai kan tidak ada mazhab Hanafi, maka semua masjid di Indonesia tidak sah. Semua masjid di dunia mungkin tidak sah. Karena mesti secara matematis salah. Kalau sholat wajib menghadap ke Ka'bah, Ka'bah itu luasnya berapa meter? Dengan kasih kabar itu meter. Luasnya. Wonten 40 meter. 10 ini luasnya itu 16 meter. Kalau sholat wajib menghadap Ka'bah yang 16 meter, harusnya desain masjid luasnya maksimal 16 meter. Padahal masjid kadang luasnya sampai 20 meter sampai 30. Bayangkan kalau dari Indonesia secara teori matematis sampai ke Mekah itu sudah beda negara. Enggak. Kalau dari sini sudah menyimpang 1 meter itu kali sekian negara kira-kira lintas nomor negara. Kalau sholat wajib menghadap Ka'bah dan Ka'bah itu 16 meter, harusnya desain luas masjid maksimal 16 meter. Karena di luar itu mesti melenceng kan? Lengge dong, misalnya masjid tambahnya 20 meter, mesti orang sing anak Ka'bah. Bodoh patung Cleopatra, bodoh Fir'aun. Itu kalau kali sekian negara kan melencengnya kan? Nggih boten. Mulai pulau itu kadang dengan mazhab Syafi'i itu memang berat. Mazhab Syafi'i itu menyatakan harus ainul qiblat. Kalau tidak ainul qiblat, satral masjidil haram. Tapi Abu Hanifah itu mengatakan nafsu Makkah, masjid haram di situ artinya mutlak apa? Mekah, pokoknya asal Mekah.
Sesuai menolak kakuati asal Arab Saudi. Orang terima Mekah asal Arab apa? Saudi. Sesuai barang kakuati ya asal Timur Tengah, Kambangan Timur Tengah itu apa? Tidak artinya begini ya. Kita memang fanatik mazhab Syafi'i. Tapi ada ruang-ruang di mana kalau kita tidak mengakui mazhab Hanafi itu repot. Repotnya itu tadi, Ka'bah itu sudah jelas-jelas hanya luasnya, diameternya misalnya 16 meter. Itu kalau harus madhep Ka'bah, artinya desain masjid harus maksimal 16 meter. Lah ya lucu loh, kabeh masjid kudu 16. Lah itu nak masjid jamak sing jamak ewo-ewonan nak koyo kereta api. Karena desainnya harus luasnya 16 apa? Itu nanti harus kayak gerbong apa? Tapi hanya ingin mempertahankan 16 apa? Meter mempertahankan ilmu Ka'bah. Kulon gue zaman gegere kiai nyarane jam galih. Tahun pinten kula lali. Zaman nyarane kiai itu Rehan menemukan teori-teori falak modern yaitu ditopang jam galih, jam yang menuju arah kiblat. Biasanya riyen kaji-kaji anyaran seneng go sajadah sing ana arah napa? Kiblat. Nah sing kaji wis-wis biasa wae. Oh niku masjid-masjid Indonesia banyak yang tidak ke arah kiblat. Apalagi setelah ditemukan falak modern, ditemukan Yaumar Rasul kiblat, yaitu dihitung urut balat Mekah itu sekian, kalau pas bulan sekian pas matahari tepat di arah Ka'bah. Sehingga pas matahari tepat di atas Ka'bah itu semua bayangan mesti menuju arah apa? Ka'bah. Sehingga Yaumar Rasul kiblat itu ditentukan di kalender-kalender persiwanan Yaumar Rasul kiblat. Ya kisarannya sekitar 4 jam. Kalau di Indonesia jam berapa rata-rata? Jam 4-an itu nama. Itu kan bisa dihitung secara falak. Misalnya urut balat Mekah itu sekian, Indonesia sekian kali sekian kan bisa lah. Sehingga semenjak era itu kan orang-orang memaksakan semua kiblat di masjid harus benar. Ya, harus apa? Benar. Kalau konstruksinya nggak bisa dirubah ya sopnya saja yang dirubah. Biasanya kan masjidnya ngadep ngetan ulon kenceng tapi sopnya miring ya, demi. Tapi secara teori matematik mbok entekno oleh miring, anggere sak dhuwure luas 16 meter. Iku tetep ana sing ora madhep. Kiblat. Tetep ana sing melenceng bodho Meksiko, bodho Cleopatra, bodho Nil. Enggak kapan kuburannya bujal. Itu enggak bisa, mesti ada yang nabrak kemana-mana. Mulane cara kula setuju, oleh ngakali ulama itu setuju. Artinya diakali ini, ya penting niat. Mulanya niat mustaqbilal kiblat ora wajib, tapi kamu ngapatno. Jadi keliru-keliru lah, yang penting niatnya mustaqbilal kiblat. Jadi cara fikih ya lucu, muni mustaqbilal kiblat ora wajib, tapi penting. Penting itu kan ora cocok-cocok mau niatnya mustaqbilal. Jadi Bu Abu Hanifah muni mutlak Mekah, jadi tidak harus masjid haram. Wong Ka'bah itu wis 16 meter, masjid haram wis luas men. Abu Hanifah muni mutlak Mekah. Pengalaman ini penting. Artinya ya saya sebagai orang Syafi'i tapi ngakui wacana-wacana gini penting. Lalu kalau orang sinau pekerja senang, sinau mazhab silakan senang. Gue beli mawar maksudnya dia gaya bebas mawar. Tapi dibeli barokah. Kena aku ngasih maksudnya bisa tak sebar itu. Tapi begini rasanya gitu. Gue beli yang mawar. Mazhab kita kan ya terlupak maksudnya. Kita kurang keren, kurang. Sebenarnya saat ini baru artinya memang penting. Perbandingan mazhab ini penting. Karena kalau hanya fanatik Syafi'i itu ada yang nggak bisa diaplikasikan kayak tadi itu. Kalau diameter Ka'bahnya 16 meter, harusnya desain masjid kalau wajib ainul kiblat maksimal benar. Nah sekarang yang dibeneri hanya topnya. Topnya dibeneri kalau luasnya masih lebih tetap nanti nggak nyambung. Paham ya? Kalau misalnya ditambah kiai, kalau jenengan gitu. Aku mari kiai dalam, ngerong sholat aku seneng aku jawab pulau kayak ngoten. Aku kadung kiai dalam, jadi gak fanatik hukum. Maksudnya sih, wah ngersolat madem ulang itu bener. Mereka bandingannya rasolat, aku tidak kan kiai kayak saya itu kan fanatik, kan repot. Asal madem nopomu, asal aja kayak Abu Nawas mau. Abu Nawas nanti ketemu pakar pal. Cerita nak bumi itu bulat-bulat. Suatu saat pakar palake itu kemalingan. Malingnya melayu madem ngetan. Malingnya melayu ngetan. Abu Nawas kan jadi tulung aku bedaklah malingnya melayu madem mulang. Abu Nawas malingnya melayu ngetan. Kamu ngejar kok madem mulang. Jarimu bulat-bulat kok atas kamu.
Jaremu bumi bulat-bulat kok ya ketemu. Akhirnya saya alif falak cakep. Mergi teng Cina. Teng Cina niku wonten masjid tua. Teng Kingking niku kula nate ndelok teng jejak Rasul. Teng Kingking niku wonten masjid tertua di Cina. Iku kiblate iku bertolak belakang mbek Mekah. Ya hanya masjid satu itu. Jadi misalnya Mekah teng kulon kiblate madhepne sampai kenceng. Mulane dari pakar-pakar sejarah, jangan-jangan pendiri ini gila ilmu falak. Mereka nak bumi bulat-bulat kok tok-tok. Tapi gak kayak aliran yang dibantu dulu, yang sholat madhep ngetan. Iku mergo bodoh nek ora perkara falak. Niku wonten. Itu akhirnya dirubah oleh Rabitatul Alam Al-Islami, disarankan tidak begitu. Apapun keyakinan kita tentang ilmu falak, kalau masalah kiblat tidak boleh begitu. Itu harus rusak kabeh. Berarti sholat yang benar madhep ngulon atau madhep ngetan. Bukan ngalor itu kan gak tuh. Wah, ya rusak agama Pak Surgoto kenapa? Rusak. Makanya dikatakan bahwa teori bumi kurawiyun itu tidak boleh mengganggu arah kiblat. Karena menurut teori falak arah itu hanya satu titik. Ya, ini rumah tenang. Secara teori jihad itu hanya ngakui satu rubuk, seperempat dunia. Karena yang satu masalah itu hanya seperempat. Sehingga kalau sampai ngaji falak, kalau mau tutup Jawa, tutup es dulu, ini jenisnya rubuk. Yang kotak koyak nopo, sepertiga nih, seperempat. Karena menurut teori falak arah itu hanya satu seperempat. Jadi misalnya kalau sekarang siang, yang siang ya hanya seperempat dunia. Kalau malam hanya seperempat. Dia sampai kasih tak mangke sini malam. Di Arab Saudi saja belum malam karena terpaut 4 jam. Kalau kita dengan Amerika terpaut 12 jam. Makanya bisa dihitung yang satu musim sama-sama malam itu paling hanya seperempat dunia. Yang satu arah, satu malam, satu waktu itu hanya seperempat. Ya, sehingga arah juga hanya seperempat. Jadi tidak bisa masalah kiblat kamu buat satu bumi tidak bisa, harus satu arah, satu masalah. Sehingga tetap ada keharusan madhep ngulon itu harus ada. Tidak boleh kayak Abu Nawas itu tidak boleh. Maling ngetan di bedak nopo ngulon. Gonggok akan ketemu. Iku mau ngenyak pakar palak kok. Pakar palak ku nak bojone ngalor golek ngalor kok kenapa gak golek iki? Iku tak bisa kembali tapi yang penting jangan kembali, ngelatih kecerdasan. Gue senang mutak. Buat kalau terus akan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minas syaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Innal ladzina ta'tamna wong akeh istaqo kang wedi sapa alladzina, kang takwa sapa alladzina. Iku ida masahum, iku ing dalam nalikane gepok, nalikane menyentuh hum ing alladzina. Asoba tegese gepok atau menyentuh hum ing alladzina apa ta'ifun, apa perkara maksudnya riduan. Ta'ifun oleh maca Imam Suyuti dari kira ta'ifun wa fi qira'atin ta'ifun. Ta'ifun tegese perkara. Alam akan nglarani atau kang melintas apa sebihim kelawan alladzina taqum. Jadi misalnya pas ibadah diridu, digoda, ada lintasan-lintasan pikiran yang tidak benar. Minas setan ini setan. Orang yang takwa saat digoda oleh setan dengan lintasan-lintasan pikiran yang bukan benar. Tazakkaru, mongko itu langsung podo eling. Sopo alladzina taqwa. Iko bawa ing siksane Allah wa tawakkalu lan ganjarane Allah. Faizan mongko nalikane ngono gumte alladzina taqwa muksiruna iku podo iso ningali kebenaran sopo alladzina. Ningali al-haqqa ing barang sing bener minggiri saking saliyane hak. Fire jiru namung kok iso bali sapa alladzina taqwa. Te bali ila toriki hak maring dalan sing bener. Wa ikhwanu mutawi bala-balane saya den ikhwanu saya den nal kufar sing pira-pira kafir. Iku yamuduna bumi iku padha dawakno, padha memperpanjang sapa ikhwan sing saya den. Ai saya den diloyin dalam kesesatan. Nak wong sesat ketika terlintas pikiran sesat, iku malah tambah sesat. Semua mongko nuli wong akeh lagi siruna iku ora padha ngekang napa ngekang diri sapa alladzina yakufuna ora padha ngekang diri sapa alladzina anggo saking barang kuwi barang kesesatan bitabat suri kelawan teliti kama tak kaya oleh teliti sapa al-mutaquna biro-biro sikta wa dalam dalem